Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bertemu lagi pada hari ini setelah kita melakukan pembelajaran minggu tadi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas kita Muhammad Hasbi. Dipersilakan. Baik Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman kamila walhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, langkah lebih baiknya Bapak akan mengabsen orang-orangnya. Yang pertama Muhammad Hasbi hadir. Hadir, Pak. Ya, lalu Muhammad Hasan. Hadir, Pak. Ya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu perkembangan Islam di Asia Tenggara. Perkembangan Islam di Asia Tenggara. Ada yang tahu apa-apa di daerah apa aja perkembangan Islamnya? Daerah Thailand, Pak. Thailand, betul, itu salah satu. Daerah Brunei. Betul. Nah, ya itu tadi. Jadi yang dikatakan oleh Muhammad Hasbi itu benar, dua negara. Tapi yang lebih jelas lagi ada 4 negara yang perkembangan Islamnya begitu pesat. Nah, selain salah satunya Thailand tadi, habis itu ada Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, di situ di buku kalian bisa melihat ada 4 gambar. Nah, yang pertama itu adalah gambar umat Islam di Thailand. Nah, lalu yang kedua gambar masjid yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, lalu yang ketiga persaudaraan sesama Muslim, dan yang terakhir masjid di Brunei Darussalam. Nah, lalu kita akan memasuki tahap-tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara. Nah, yang pertama itu ada kehadiran pedagang Muslim. Nah, ini kehadiran pedagang Muslim ini masuknya itu pada tahun 7 sampai 12 Masehi. Nah, 7 sampai 12 Masehi. Nah, fase ini adalah fase yang diyakini bahwasanya adalah permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pendatang Muslim dengan penduduk setempat. Nah, pada masa ini tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Bukti yang cukup jelas mengenai hal itu baru diperoleh jauh hari kemudian, yakni pada permulaan abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Nah, sangat mungkin dalam kurun abad ke-1 sampai 4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk setempat sehingga menjadikan mereka beralih menjadi Muslim. Nah, lalu yang kedua itu terbentuknya kerajaan Islam. Nah, ini 13 sampai 16 Masehi. Nah, 13 sampai 16. Nah, setelah fase ini, sosialisasi dan dakwah Islam itu semakin tak terbendung dan berhasil masuk ke pusat-pusat kekuasaan dan merambah hampir ke seluruh wilayah negara di Asia. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Nah, mereka menduduki berbagai jabatan dan struktur yang ada di kerajaan. Nah, sehingga lebih mudah untuk mengembangkan ajaran agama Islam itu. Nah, lalu kita masuk ke yang pertama, pembahasan mengenai sejarah perkembangan Islamnya masuk ke negara. Yang pertama itu ada negara Thailand. Nah, Thailand di sini merupakan negara tetangga dari negara kita, Indonesia. Nah,
Thailand ini disebut juga bisa Muang Thai atau Muang Thai Risadah atau Siam atau negeri gajah putih. Cuma yang lebih sering dikenal dengan sebutan negeri gajah putih. Nah, terletak di sebelah utara Malaysia dan sering dilukiskan sebagai bunga mekar di atas sebuah tangkai. Nah, masuknya Islam ke Thailand ini masuk pada abad ke-19. Nah, jadi abad ke-19 Masehi itu awal mula masuknya agama Islam ke Thailand. Nah, dan proses masuknya Islam ini dimulai sejak kerajaan Siam menguasai kerajaan Patani Raya atau lebih dikenal dengan penduduk Muslim Thailand sebagai Patani Darussalam. Nah, Patani berasal dari kata Al-Fatani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama dan cendekiawan Muslim terkenal. Lalu perkembangan Islam di Kepulauan Sulu, Mindanao atau Filipina. Filipina ini merupakan negara tetangga juga dari negara kita Indonesia, yaitu di sini dikatakan bahwasanya luas Mindanao ialah 94.630 km persegi, lebih kecil 10.000 km dari Luzon. Pulau ini banyak memiliki gunung, salah satunya adalah Gunung Apo yang tertinggi di Filipina. Mindanao adalah pulau kedua yang terbesar kedua di Filipina dan salah satu dari 3 kelompok pulau utama bersama dengan Luzon dan Visayas. Mindanao terletak di bagian selatan Filipina. Filipina adalah kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum Muslim atau suku Moro. Yang sebagian besar adalah dari etnis Marano dan Tasawuf. Moro adalah sebutan penjajah Spanyol bagi kaum Muslim setempat. Islamisasi awal di Sulu dapat diklarifikasi dalam beberapa tahap. Tahap pertama terjadi masa seperempat terakhir abad ke-13 atau lebih awal ketika para pedagang asing mendiami kawasan ini. Beberapa pedagang kemudian menikahi keluarga setempat yang berpengaruh. Pada saat ini elemen-elemen Islam diintegrasikan ke dalam masyarakat setempat dan secara bertahap terjadi pembentukan keluarga Muslim. Jadi di sini karena para pedagang-pedagang itu menikahi gadis atau keluarga yang lebih ternama lah di masyarakat, jadi dari hal tersebut mereka lebih mudah untuk menyebarkan agama Islam. Lalu tahap yang kedua yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad ke-14 adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga Muslim yang secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. Peristiwa ini bersamaan dengan proses dakwah Islam di Jawa. Lalu tahap yang ketiga adalah kedatangan Muslim Melayu dari Sumatera pada permulaan abad ke-15. Hal ini ditandai dengan kedatangan Raja Baguinda dengan beberapa penasehatnya yang ahli agama, yang membuat umat Islam saat itu memiliki penguasa Muslim yang menjamin berjalannya proses dakwah. Lalu selanjutnya sejarah perkembangan Islam di Malaysia. Untuk yang ini Bapak minta untuk Muhammad Hasbi agar bisa membacakan mengenai sedikit penjabaran perkembangan Islam di Malaysia. Silakan. Sejarah perkembangan Islam di Malaysia. Malaysia terletak di Semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Malaysia yang ibu kotanya Kuala Lumpur mempunyai luas wilayah sekitar 332.370 km persegi atau 2,5 kali Pulau Jawa. Sebagian besar wilayahnya mempunyai luas 1036 km menyeberangi Laut Cina Selatan, tepatnya di utara Pulau Kalimantan, dan lainnya ada di Pulau Penang. Pada tahun 2002 jumlah penduduk Malaysia berkisar
222.229.40 jiwa. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Sedangkan agama mayoritas Islam 63%, Buddha 17%, Konghucu Tao Chinese 11%, Kristen 8,6%, dan Hindu 7%. Langsung ke proses masuknya, Hasbi. Oke, maksudnya Pak. Oke. Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan di Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam, dan oleh pedagang Gujarat, keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia pada sekitar abad ke-9. Dari sini dapat kita pahami bahwa Islam sampai ke Malaysia lebih belakangan ketimbang sampainya Islam di Indonesia yang sudah terlebih dahulu pada abad ke-7. Berdasarkan keterangan ini pula, maka asal-usul masuknya Islam ke Malaysia sebagaimana dikemukakan Azyumardi Azra datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Sejak sebelum Islam datang ke wilayah Asia Tenggara, Malaysia berada jalur perdagangan dunia yang menghubungkan kawasan-kawasan Arab dan India dengan wilayah Cina, dan dijadikan tempat persinggahan sekaligus pusat perdagangan yang amat penting. Maka tidak heran jika wilayah ini juga menjadi pusat bertemunya berbagai keyakinan dan agama, a crossroads of religion yang berinteraksi secara kompleks. Ya. Selanjutnya perkembangan Islamnya, tapi sedikit aja Kin. Perkembangan Sampai apa? Bangladesh saja. Oke, perkembangan Islam di Malaysia. Azyumardi Azra menyatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Ketiga, Islam datang dari Bengali, yaitu Bangladesh. Nah, Ya Pak. Nah, jadi perkembangan Islam di Malaysia yaitu dengan penduduk yang sebagian besar 60% terdiri dari suku Melayu pribumi, dan sedangkan masyarakat pendatang terdiri dari masyarakat muslim dan non-muslimnya, yaitu muslim dari Indonesia, Minangkabau, Jawa Barat, Banjar, Bugis, Aceh, dan Mandailing. Nah, dan muslim dari India, Cina, Pakistan, Persia, dan Turki. Nah, sedangkan yang non-muslimnya berasal dari negeri Cina dan India. Nah, lalu proses masuknya Islam di Malaysia itu karena peran dari kerajaan-kerajaan Melayu yang jauh sebelum datangnya penjajah Inggris di kawasan tersebut. Sebab kerajaan-kerajaan Malaysia dalam sejarahnya dikenal sebagai kerajaan Islam. Nah, oleh pedagang Gujarat, beberapa keberadaan kerajaan tersebut dimanfaatkan untuk mendakwahkan Islam ke Malaysia. Nah, pada sekitar abad ke-9. Nah, dari sini dapat dipahami bahwa Islam sampai ke Malaysia lebih belakangan ketimbang sampainya Islam di Indonesia yang sudah terlebih dulu pada abad ke-7. Nah, dan lalu perkembangan Islam di Malaysia. Azyumardi Azra mengatakan bahwa tempat asal datangnya Islam ke Asia Tenggara termasuk di Malaysia sedikitnya ada 3 teori. Nah, pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Nah, kedua, Islam datang dari India, yakni Gujarat dan Malabar. Dan yang ketiga, Islam datang dari Bengali atau Bangladesh yang sekarang. Nah, lalu ada pola masuknya ajaran Islam di Malaysia. Yang pertama itu, pola pertamanya melalui jalur perdagangan dan ekonomi yang melibatkan orang dari berbagai etnik dan ras yang berbeda-beda bertemu dan berinteraksi. Nah, lalu kita akan memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Nah, untuk yang Brunei Darussalam, Bapak minta kepada Muhammad Hasan untuk membacakannya. Oke, silakan. Bagaimana Hasan? Islam Di Brunei Darussalam, tapi sedikit aja gitu. Sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425. Sultan Syarif Ali adalah seorang ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah Hasan sebagaimana tercantum dalam buku Tarsilah atau Prasasti dari abad ke-18 Masehi yang terdapat di Bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam.
Selanjutnya, agama Islam di Brunei Darussalam terus berkembang pesat sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei. Masuknya para ahli agama membuat perkembangan Islam semakin cepat menyebar ke masyarakat. Di samping itu, Sultan Hasan juga telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atau dasar undang-undang agama dan mahkamah pada tahun 1955. Sudah, Pak? Ya sudah, bagus. Nah, di Malaysia itu tadi perkembangan Islam berkembang dengan pesat pada saat Kesultanan Brunei, yaitu Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga pada tahun 1425. Nah, seorang Sultan Syarif Ali adalah Ahlul Bait dari keturunan cucu Rasulullah langsung Hasan. Nah, sebagaimana tercantum dalam batu tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 yang terdapat di Bundar Sri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam. Kemajuan dan perkembangan Islam di Brunei Darussalam ini masa pemerintahan Sultan Bolkiah Sultan kelima yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, Kepulauan Suluk, Kepulauan Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan. Nah, di masa Sultan Hasan, Sultan ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Nah, agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada saat pemerintahan Sultan Hasan ini, undang-undang Islam yaitu hukum kanon yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Nah, jadi pada abad ke-9 ini, pada masa pemerintahan Kesultanan Hasan, nah lalu beliau menciptakan undang-undang atau hukum kanon. Nah, dari situ pasalnya terdiri dari 46 dan memiliki 6 bagian dan diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Nah, jadi pada masa itu undang-undang dasar negaranya adalah agama. Nah, lalu kesimpulan yang kita bisa ambil dari apa yang kita bahas hari ini adalah agama Islam sangat berkembang dari masa Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, jadi perkembangan Islam itu berkembang sekali, sangat pesat, yaitu pada saat di negara Malaysia dan Brunei Darussalam, karena banyak kerajaan-kerajaan yang terdahulu dari Malaysia dan Brunei Darussalam yang sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Nah, lalu penduduk Thailand wilayah selatan mayoritasnya memeluk Islam. Nah, sebenarnya jadi tidak semua penduduk Thailand semuanya itu memeluk agama Islam yang banyak, tetapi pada penduduk Thailand yang berada di wilayah selatan, nah di situ maka mayoritas pemeluk agama Islamnya lebih banyak daripada wilayah negara Thailand yang lain. Nah, lalu Brunei Darussalam menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Nah, di sini adalah Brunei Darussalam itu menjadikan agama Islam itu sebagai agama yang resmi di negaranya, sehingga menjadikan agama itu sebagai dasar hukum dan undang-undang di negaranya. Nah, lalu yang terakhir, Islam berkembang di Malaysia dimulai sejak periode Kerajaan Melayu. Nah, di sini mengapa di Malaysia itu perkembangan agama Islamnya sangat pesat? Karena kan sejak periode Kerajaan Melayu sebelum terjadinya negara Malaysia, nah di situ sudah menyebarkan ajaran agama Islam terlebih dahulu. Nah, lalu untuk karena waktu kita sudah hampir habis, nah jadi untuk memberikan pemahaman kepada kalian lebih lanjut, nah jadi Bapak akan memberikan tugas pada kalian, yaitu tugasnya mungkin menyimpulkan aja. Nah, jadi bagaimana sejarah perkembangan Islam dari Thailand, Kepulauan Sulu, Mindanao, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Nah jadi itu nanti di rumah dikerjakan di buku tulis, lalu minggu depan kita bertemu kembali dan dikumpul. Mengerti? Nah ya. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.